Michael, Bu. Baik, selamat pagi semuanya. Ya, sekarang sudah lengkap. Ini Michael sedang mencoba join. Silakan wajahnya diperlihatkan karena Bu Guru sudah kemarin-kemarin membiarkan wajah tak terkelihatan, tetapi dipanggil-panggil juga orangnya suaranya nggak tampak, ya kan? Padahal sebenarnya Bu Guru memberi kebebasan, boleh sekali waktu video tidak muncul, tapi kalau dipanggil itu menyaut. Nah, kadang-kala Bu Guru panggil-panggil nggak menyaut, kan Bu Guru menjadi curiga nih. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita berkelanjutan dari yang minggu lalu. Ya. Minggu lalu kita sudah melihat hak dan kewajiban sebagai warga gereja. Nah, kali ini kita akan melihat hak dan kewajiban orang beriman sebagai warga masyarakat. Ya, Bu Guru akan share untuk materi hari ini. Ya, hari ini pertemuan yang ke-9, ya. Bab 2, orang beriman hidup di tengah masyarakat. Dan kita masuk ke tema bagian B, hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Ini masuk kompetensi dasar yang keempat. Ya. Doa pembuka kita lewati karena tadi kita sudah membukanya dengan ibadat. Nah, ini indikator. Ya, indikator yang ingin kita dalami selama proses pembelajaran kita. Nah, seperti biasa bahwa dalam kompetensi dasar ini selalu mengandung 4 unsur, 4 aspek, ya. Aspek sikap spiritual, aspek sikap sosial, aspek pengetahuan, dan juga aspek keterampilan. Ya, tujuannya supaya menjadi manusia yang utuh, ya. Semua aspek itu diperhatikan. Kemudian kompetensi dasar itu dirinci dalam indikator, ya, supaya menjadi lebih terarah. Nah, Bu Guru mohon bantuan Nathan. Masih mengantuk Nathan? Enggak. Silakan coba Nathan bantu Bu Guru membaca ini indikator. Angka-angkanya nggak usah dibaca. Indikator 1. Oh, nggak usah. Langsung aja. Indikator mensyukuri keterlibatan gereja di tengah-tengah masyarakat, memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan, menjelaskan berbagai hak warga masyarakat, menjelaskan berbagai hak orang beriman dalam masyarakat, menjelaskan makna pesan Yesus tentang kewajiban orang beriman berdasarkan Injil Matius 22 ayat 15 sampai 22. Menjelaskan isi pesan Gaudium et Spes Art 1, artikel 1 sehubungan dengan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Melaksanakan kewajiban sebagai perwujudan iman dalam hidup sehari-hari, melakukan suatu aksi keterlibatan yang menunjukkan dirinya sebagai orang beriman sekaligus warga masyarakat. Baik, terima kasih Nathan. Ya, jadi ini indikator kita ya. Ya, mampu bersyukur, bisa memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan sosial, lalu pengetahuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, lalu yang terakhir melakukan aksi ya. Nanti ada hubungannya tugasnya melakukan aksi ya. Aksinya apa? Nanti di bagian akhir. Nah, tujuan pembelajaran kita yang indikator itu kalau disingkat ini menjadi ini. Ya, coba Bu Guru minta bantuannya. Kiel masih mengantuk ya, dari tadi nguap terus. Stella, coba baca ini Stella. Stella, coba dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran dengan model saintifik dan peserta dan kateketis peserta didik yang disajikan teks UUD 1945 pasal 27 sampai 31, teks kitab suci Matius 22 ayat 15 sampai 22. Dan dokumen gereja Gaudium et Spes artikel 1.
dapat merumuskan apa saja hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat sehingga dapat mewujudkan dalam praktik hidup sehari-hari sebagai orang beriman yang hidup di tengah masyarakat. Baik ya, terima kasih Stella. Jadi kita akan belajar bagaimana undang-undang, karena kita warga negara Indonesia, bicara tentang hak dan kewajiban, demikian juga ajaran gereja dari Injil Matius dan juga dari Gaudium et Spes, supaya apa? Supaya kita dapat menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Sebagai wujud bahwa kita orang beriman yang sekaligus adalah warga masyarakat atau warga negara. Nah, ini Bu Guru punya gambar ya. Ini gambar apa ini yang di atas? Pengantar. Hah? Bintang. Pengantar. Bintang apa Gambar ini? Ini sebelah kanan. Gambar apa ini? Pancasila. Garuda. Ya, Pancasila, ya, dasar negara kita. Yang ini gambar NKRI. Indonesia, peta Indonesia. ya peta Indonesia. Lalu gambar ini Itu orang-orang. orang-orang ya. Kemudian ada gambar ini kode Bisnis. ya. Nah, Kode nanti itu. nanti di bagian Kode-kode. akhir ya, nanti di bagian akhir kita ada kuisis bareng. 9B bareng dengan 9A, nanti kuisis bareng jam 9.45. Jam berapa, Bu? 11.45. Kita kan selesaikan jam 11.30 kan, lebih dikit. Ya. Nah, kita mengapa Bu Guru ambil gambar Garuda Pancasila? Ya, karena kita sekarang berbicara tentang hak dan kewajiban ya orang beriman yang sekaligus sebagai warga suatu masyarakat. Dan kita bicara dalam konteks Indonesia. Maka Bu Guru tampilkan lambang negara kita, lalu ini gambar peta Indonesia, ya. Dan kita akan berbicara bahwa seluruhnya dalam konteks jadi hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang tadi sudah dikatakan bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai 31. Kalian punya buku undang-undangnya? Ya kan? Ya, yang Nggak sudah tahu buku selip di mana. Di Jakarta. sudah memakai amandemen. Ya. Nah, ini ada gambar apa orang banyak ya. Ini mau menunjukkan bahwa ya kita adalah bagian dari orang banyak ini. Kita bagian dari suatu masyarakat. Nah, karena kita adalah warga negara Indonesia dan kita adalah warga masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat itu apa? Ya, masyarakat itu sekelompok orang yang hidup bersama di satu tempat, ya, di satu tempat dan berinteraksi satu sama lain dalam komunitas yang terorganisir. Ya, jadi kita katakan masyarakat itu hidup bersama dalam satu tempat tertentu. Ya, kita berinteraksi satu dengan yang lainnya dan ada kepemimpinan ya komunitas yang terorganisir. Nah, lalu masyarakat itu akhirnya membentuklah negara, ya kan? Lalu apa itu negara, ya kan? Ini PKN, ini mesti kalian yang udah belajar PKN bisa menjelaskan. Ya. Nah, bicara dengan negara berarti kita bicara kalau kitanya adalah sebagai warga negara. Nah, warga negara itu siapa? Adalah semua orang yang secara hukum, ya, semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu. Ya, jadi semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu. Nah, Santa, kamu warga negara mana? Indonesia. Indonesia. Pasti. Pasti Indonesia. Dari mana kamu tahu bahwa kamu warga negara Indonesia? Dari mana kamu tahu kamu warga negara Indonesia? Ulang, Bu, putus-putus. Oh, putus. Dari mana Santa tahu bahwa Santa adalah warga negara Indonesia? Lahir dan besar di Indonesia. Lahir dan besar di Indonesia. Apakah semua yang lahir dan besar di Indonesia bisa jadi warga negara Indonesia? Sudah pasti?
Tidak. Apa lagi ya? Tidak. Nah, sekarang Dokumennya, dokumen lengkap. Apa ya? nah, buktinya apa nih? Supaya kamu yakin nih, kamu warga negara Indonesia. Buktinya apa? Dokumen lengkap. Ya, kamu tertulis di mana? Dokumen apa aja tuh? Akte lahir, kartu keluarga. Oh, ya, setidak-tidaknya namamu tertulis di dalam kartu keluarga. Nanti dicek, kamu tertulis nggak dalam kartu keluarga? Kalau kamu tertulis di dalam Aduh, kartu sedih amat nggak ditulis, Mas. Kalau kamu tertulis di dalam kartu keluarga, berarti kamu warga negara Indonesia. Karena di dalam KK itu ada NIK ya kan, nomor induk kependudukan. Kalau kamu punya NIK, berarti kamu sungguh terbukti secara hukum, kamu adalah warga negara Indonesia. Kalau nggak punya NIK, diragukan ya, nggak punya nomor induk kependudukan. Ya. Jadi itu, jadi kalau tanya, apa buktinya bahwa kamu warga negara Indonesia? Ya nama Ada saya Kak. nama saya tertulis di kartu keluarga. Kalau Bu Guru sudah punya KTP, ya tunjukkan saja KTP. Karena situ tertulis kan kewarganegaraan. Ya, kamu nanti kalau sudah 17 tahun, sudah punya KTP, nah itu menjadi bukti otentik bahwa kamu sebagai warga negara Indonesia. Ya, walaupun siapapun bisa menjadi warga negara Indonesia, ya orang asing bisa kalau melalui berbagai macam proses yang namanya naturalisasi. Ya, tapi itu nggak usah kita bahas di sini. Ya, jadi kita akan bicara dalam konteks ya hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang sekaligus sebagai orang beriman. Nah, kita sekarang akan mengamati dan menanya. Ya, jadi kamu boleh bertanya atau boleh Bu Guru yang bertanya ya. Amati baik-baik gambar-gambar berikut. Ya, ada 4 gambar. Ya, coba Kalila, gambar 1 itu gambar apa ya? Orang lagi mengantri. Orang lagi mengantri. Antri di mana sih itu ya? Ya. Antri di mana ya? Pajak. Ya, pajak ya. Orang mengantri. Tapi kalau gambar ini orang mengantri atau enggak nih? Oh enggak. Enggak, karena antrinya dicoret ya kan? Ya. Ya, jadi ini gambar orang yang tidak menunjukkan sikap disiplin ya kan? Sikap disiplin, maunya nyelak ya kan? Maka antrinya disilang ya. Maka ini bisa merugikan ya kan? Ya, berikutnya Laura, gambar yang B. Yang B itu lagi kerja bakti. Lagi kerja bakti ya. Sekarang kalau kerja bakti, kerja bakti itu kalau berbicara dihubungkan dengan hak dan kewajiban, itu masuk hak atau kewajiban ya? Kewajiban. Kewajiban. Ya, kewajibannya ini masuk kewajiban yang mana ya? Kalau kerja bakti masuk kewajiban yang mana ya? Nggak tahu ya, nanti kita kelompokkan. Yang berikutnya coba Bu Guru minta Jose, yang hanya kelihatan kepalanya saja tuh. Nah, kamu tiduran ya? Ketangkap kamu tiduran ya. Jose yang bagian C. Tuh, Rio udah geleng-geleng, pegel ya Rio ya? Jose kalau Bentar, Bu. gambar C, Ngelek. gambar apa ini? Yang C imunisasi. Ini apa? Imunisasi. Ya, gambar ini adalah baksos nih ya, baksos kesehatan yang diadakan oleh Walubi. Jadi Walubi itu adalah umat apa ya Walubi? Umat Buddha ya, umat Buddha Indonesia. Nah, sekarang kalau dilihat dari sisi ibu yang ini nih, ini kewajiban atau hak ya? Kewajiban. Kewajiban. Ibu ini wajib apa? Hak dong. Wajib apa Hak ibu ini? dong. Wajib sakit gitu, wajib Hak sakit. dong, Jos. Bisa dapat itu. Hak mendapatkan pelayanan Kesehatan. masa wajib sakit ya kan? Nah, sementara kalau dilihat dari sisi medis, lalu berhubungan dengan negara, ini berarti adalah kewajiban negara ya untuk memenuhi ya pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat. Ya, Rio yang D. Di pos ronda jaga keamanan. Waspauda. Itu kewajiban atau hak?
Kewajiban. Kewajiban. Oh, itu kewajiban, Bu. Ya Kan ampun. ikut ronda itu hak atau wajib? Oh, ikut ronda. Ikut ronda. PKN kagak lulus, Nat. Makanya itu PKN ku pas-pasan. Pas-pasan ya. Pas naik gitu ya. Pas KKM gitu ya. Pas kakak. Jadi ini ronda adalah kewajiban karena salah satu dari menjaga ketertiban, menjaga keamanan. Ya, kalau hak ya nanti pos rondanya saya yakin kosong ya kan. Lalu para pencuri mempunyai keleluasaan untuk melakukan aksinya. Oke, nah berikutnya. Ini David, coba gambar ini mau menunjukkan apa, David? Keadilan, Bu. Keadilan, ya. Keadilan dalam hal apa nih? Hak dan kewajiban. Ya, hak Imbang dan jadinya. ya betul. Ya, jadi mau menunjukkan ini seharusnya ya kan? Seharusnya warga negara ya, setiap warga negara, setiap orang beriman ya, antara hak dan kewajibannya itu seimbang. Karena kalau salah satunya ke atas ya, maka sudah pasti terjadi ketidakadilan. Ya, misalkan orang sudah melakukan kewajiban nih, kewajibannya sudah dilakukan tapi tidak dipenuhi, ya berarti orang itu mengalami ketidakadilan. Misalkan orang sudah bekerja 1 bulan, kesepakatan gaji diberikan per bulan, nah bulan itu dia tidak diberi gaji, ya, maka karyawan itu mengalami ketidakadilan kalau tidak ada penjelasan. Ya, jadi bahwa hendaknya kita nih ya, hak dan kewajiban itu seimbang ya, supaya hak-hak kita ya, kewajiban-kewajiban kita mendapat porsi yang seimbang. Nah, nih temannya Laura nih. Temannya Laura atau temannya Kalila. Nah, teman-teman, wah Bu Guru salah nulis nih, mesti teman di taman. Teman-teman tolong bantu aku ya. Nah, dia mau tanya nih, apa saja kewajiban orang beriman menurut Gaudium et Spes artikel 1. Lalu apa yang diajarkan Yesus nanti dari Matius. Lalu apa sih artinya menjadi 100% warga gereja dan 100% warga Indonesia. Terima kasih atas bantuannya, kata sahabatnya Laura dan Kalila. Nah, sekarang kita akan kupas satu persatu supaya pertanyaan teman kita ini menemukan jawabannya. Kita akan eksplorasi dari kitab suci. Nah, sebelum ke kitab suci, ini ada pengantar dulu supaya kita Projen. Ya, coba Bu Guru minta bantuannya Chelsea. Chelsea baca yang bagian warna ini, yang ngeping-ngeping agak keungu-unguan. Oke. Setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi, yaitu hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan. Hak asasi yaitu HAM berlaku secara universal. HAM tertuang dalam Piagam PBB tentang hukum right di Indonesia tentang hak tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai 31. Ya, kemudian ini Bu Guru ngecek ya, yang kelihatan lihatan wajahnya Kalila, Jose, Rio, yang lain hanya nama-nama doang, ya. Jadi yang tetap stay wajahnya Kalila, Jose, dan Rio, yang lainnya nggak berani. Mungkin lagi tidur atau lagi ngapain, lagi makan, itu jadi Bu Guru bisa berasumsi macam-macam. Coba Rio, Bu Guru minta bantuannya baca yang warna kuning. Sebagai umat beriman yang juga anggota masyarakat, selain memiliki hak sebagai anggota masyarakat, kita juga memiliki kewajiban-kewajiban. Ya, nah, kita akan lihat yang bagian HAM dulu. Ya, pasti kamu udah sering lah mendengar kata HAM, yang merupakan singkatan dari Hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Nah, hak asasi manusia itu adalah ya hak hidup. Itu bagian.
Ya, arti dari hak asasi adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak ia dikandung. Ya, sejak ia dikandung oleh seorang ibu. Ya, jadi sejak kita dulu terbentuk, ya, terbentuk dalam rahim ibu, kita sudah punya hak asasi. Dan hak asasi itu adalah merupakan pemberian dari Tuhan, ya, bukan diberi oleh orang tua, bukan pemberian negara, bukan pemberian orang-orang di sekitar kita. Jadi hak asasi hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dalam kandungan seorang ibu dan merupakan pemberian dari Tuhan. Nah, hak asasi manusia ini bersifat universal, artinya berlaku untuk seluruh manusia di bumi atau di dunia, universal. Dan tentang HAM ini ya oleh PBB ya dimasukkan ke dalam piagam yang disebut dengan human rights. Ya, kemudian untuk kita konteks Indonesia ya, masuk ya, atau terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 31. Nah, ketika bicara tentang hak asasi manusia, dari beberapa hak asasi manusia ada yang paling mendasar. Nah, hak apa yang paling mendasar itu? Karena tanpa hak ini nggak bisa hak yang lain itu dipenuhi. Hak apa yang paling mendasar? Hidup. Betul. Siapa tadi menjawab? Hai. Siapa yang menjawab? Nathan. Nathan. Oke. Ya, betul. Jadi hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Karena kalau orang tidak hidup, dia nggak bisa kan menikmati hak-haknya lain. Misalkan berhak mendapatkan pendidikan. Apakah ada orang mati sekolah? Ada orang mati itu pergi mendapatkan pendidikan, ikut kursus, enggak ya kan? Jadi hak yang dari hak asasi ya, dari hak yang paling mendasar banyak itu, dan yang paling ya, yang paling artinya tidak bisa disangkal ya, adalah hak untuk hidup. Itu yang paling dasar. Dan itu adalah pemberian Tuhan. Maka hak atas hidup manusia hanyalah Tuhan. Nah, selain bicara tentang HAM, ya tentang hak, jangan lupa bicara juga tentang kewajiban, supaya tadi seperti dalam gambar yang di awal tadi, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, supaya bisa seimbang, maka kita harus tahu hak dan kewajiban. Ya, Bu Guru harap kalian sudah pernah melihat di dalam undang-undang dasarnya, apa saja hak dan kewajiban. Nah, Bu Guru akan tampilkan, tapi tidak Bu Guru tuliskan. Itu pasal berapanya. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Yang Bu Guru sebut namanya, silahkan dijawab. Ini masuk kewajiban atau hak? Siap? Nomor 1. Untuk hidup, Jose. Hak, Bu. Hak. Oke, hak. Oke, betul. Nomor 2. Livia. Kewajiban. Kewajiban, betul. Chelsea, nomor 3. Kewajiban. Memelihara keamanan, kewajiban, betul. Kemudian David, nomor 4. Hak. Mendapat perlindungan sama, hak. Oke. Nomor 5, Santa. Hak. Hak. Nomor 6, Jasmine. Kewajiban. Kewajiban. Stella, nomor 7. Betul ya, nomor 7. Kewajiban, Bu, kewajiban. Betul. Nomor 8 itu Eltasar.
Eltasar, nomor 7. Nomor 7? Nah, jadi karena Tahu. Nomor 7 itu kewajiban atau hak? maka kita harus Hmm. mulai dari usia Itu kan udah Bu tadi. Oh, nomor Itu 7 hak. udah. Nomor 8. dari sejak dari dalam hati. Itu untuk memiliki apa, Bu? Anak itu masih Ya untuk memiliki aja. Untuk memiliki itu masuk kewajiban atau hak? Oh, hak. Hak. Gary. Ada nggak Gary? Nomor 9. Bu, bukannya kalau untuk memiliki juga rada-rada gimana gitu. Maksudnya? Kayak misalnya kan kita sebagai warga Indonesia wajib memiliki KTP gitu misalnya yang udah umur 17 gitu kan. Ya ini tidak Ya, itu kewajiban. nah, konteks ini adalah memiliki bukan dalam arti memiliki KTP ya. Kalau KTP itu nanti adalah dalam arti memenuhi administrasi kependudukan ya. Ini dalam arti memiliki sini adalah untuk memiliki sesuatu ya. Memiliki sesuatu, Oke. memiliki rumah, memiliki kendaraan seperti itu. Jadi adalah hak ya, di sini adalah hak untuk memiliki. Ya, nomor 9, Gary, ada nggak Gary? Jauh. Wajahmu mana? Nggak tampil, Bu Guru hilangkan nanti. Nomor 9, Bu. Ya, nomor 9. Itu hak. Ya, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oke, betul, hak. Gavin, nomor 10. Hak. Kemerdekaan. Oke, hak. Kemudian, Bu Guru akan suruh yang wajahnya kelihatan aja, yang nggak kelihatan nggak usah. Laura, nomor 11. Kewajiban. Oke, betul. Rio, nomor 12. Kewajiban. Betul. Kemudian, Kalila, nomor 13. Hak, Bu. Hak. Ya, betul. Kemudian, Kevin, nomor 14. Mana, Bu? Nomor 14. Memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Apa, Bu? Apa? Patah-patah, Bu. Patah-patah. Memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Hak. Oke, ternyata kalian pinter. Ya, sudah bisa membedakan mana hak dan mana kewajiban. Tinggal pertanyaannya, sudah dilaksanakan belum? Nah, itu Bu, pertanyaannya gampang, jawabannya harus harus dilihat praktek hidup. Tuh, Nathan tuh. Oke, kita sudah bisa kalian pintar, sudah bisa membedakan mana kewajiban dan mana yang merupakan hak. Dan seperti tadi hendaknya itu ada keseimbangan. Ya, maka tadi kalau ronda, ya ronda itu termasuk yang mana ya ronda ya? Ronda itu yang mana ya? Ronda itu yang masuk yang mana? Yang menjaga ketertiban umum. Ya, ketertiban umum dan lebih ini Dan memelihara keamanan ya, memelihara keamanan, menjaga kalau ketertiban umum lebih kalau para satpol ya, menjaga ketertiban umum ya. Kita juga punya hak juga punya kewajiban menjaga ketertiban umum ya kan? Dengan cara berlalu lintas yang baik dan sebagainya. Oke, kalau berikutnya kita lihat. Sekarang kita akan lihat bagaimana, tadi kan itu dari Undang-Undang Dasar ya, hanya memang tidak Bu Guru tuliskan pasal-pasalnya, karena sekalian Bu Guru percaya kalian sudah belajar di PKN, maka sengaja Bu Guru buat demikian, dan ternyata kalian sudah bisa bedakan. Ya, sekarang kita akan membaca Matius bab 22. Stella, siapa sih yang menulis ini? Yang menulis Injil Matius? Siapa yang menulis Injil Matius?
Siapa Stella? Matius. Matius, iya. Ya, yang betul. Matius. Ya, betul, yang menulis adalah Matius. Nah, sekarang Bu Guru minta bantuannya. Dibaca oleh 2 orang. Yang ganjil itu Stella, kemudian yang genap itu yang lainnya wajahnya pada samar-samar. Nah, nggak kelihatan wajahnya. Ya, Gary. Gary baca yang genap. Stella yang ganjil. Silakan. Matius 22 ayat 15 sampai 22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Baca. Sebut dulu. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dengar hal itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Baik, terima kasih Stella dan Gary. Ya, judulnya apa ini tadi teksnya? Membayar pajak kepada kaisar. Ya, tentang membayar pajak kepada kaisar. Ya, sebenarnya teks ini bukan semata-mata mau menginformasikan kepada kita hanya soal membayar pajak, tetapi lebih daripada itu. Ya, ini salah satu teks yang berbicara tentang ya hubungan warga negara dengan negara. Nah, dalam hal ini Yesus mau menunjukkan bahwa dia sebagai warga negara ya mengakui adanya negara. Nah, sebagai warga negara mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, salah satu kewajiban yang ditampilkan dalam kutipan ini adalah membayar pajak kepada kaisar. Tetapi bahwa kita juga punya ya, kewajiban kepada yang lain. Siapa itu? Kewajiban kepada Allah. Maka tadi di bagian akhir Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Jadi apa yang menjadi hak kaisar? Apa yang menjadi hak kaisar? Yaitu adalah pajak. Dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Nah, yang wajib kita berikan kepada Allah adalah sembah bakti kita kepada Allah. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap tenagamu, dengan seluruh akal budimu. Ya, jadi kewajiban kita adalah untuk mencintai Tuhan Allah dengan sepenuh-penuhnya atau secara total. Nah, sebenarnya kan teks ini kalau mau dibaca juga dalam konteks bahwa orang-orang Farisi yang ngutus murid-muridnya bersama dengan orang Herodian ini sebenarnya mau mencoba Yesus, ya kan? Ya, mencoba Yesus. Nah, harapannya
Ya, nanti salah bicara ya kan? Kalau si Yesus salah bicara ada alasan ya. Kalau nanti mengatakan tidak boleh bayar pajak, ya berarti Yesus dipandang sebagai orang yang melawan kaisar. Maka jawaban Yesus sangat bijaksana di ayat yang ke-21. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dokumen gereja berbicara tentang kewajiban ini. Ya, sekarang kita akan melihat dari konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini atau Gaudium et Spes. Ya, Bu Guru minta bantuannya Livia untuk membacakan. Dengan erat antara gereja dan segenap keluarga bangsa-bangsa, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutamakan kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada yang tak bergema di hati mereka, sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam peziarahan mereka menuju kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Oke, terima kasih Livia. Nah, ternyata murid Bu Guru hari ini yang berani tampil ya cuma sedikit. Bu Guru lihat-lihat ke sana masih banyak yang sembunyikan wajahnya. Oke, sekarang kita lihat konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini yang diberi judul Gaudium et Spes. Ya, David, ini dokumen Gaudium et Spes ini dihasilkan oleh konsili apa ya? Konsili Vatikan. Ya, konsili Vatikan. Vatikan keberapa? Kedua. Kedua. Kalau kamu perhatikan sebenarnya sudah ada ya di sudut sini ya, di sudut kiri atas. Iya. Ya, tahun berapa ya Konsili Vatikan kedua itu ya? Tahun 1900-an, Bu. Tahun 1900-an ya? Pasnya tahun berapa? Tahun 1900-an. 1962 sampai 65. Ya, betul. 1962 sampai 1965. Wah, Nathan, hari ini sangat cemerlang kamu hari ini. Tumben. Ya. Tumbenan. Kau nggak ngeliat itu ada tulisan recording? Ya. Nah, ini Gaudium et Spes, ya, artinya adalah kegembiraan dan harapan ini. Ya, karena seperti Bu Guru pernah menginformasikan bahwa dokumen-dokumen gereja Katolik itu ditulis dalam bahasa Latin. Dan judul dokumen biasanya diambil dari kata-kata yang pertama. Ya. Gaudium itu gembira, ya, kegembiraan. Et itu dan, ya, spes itu harapan. Ya, ini karena bahasa Indonesia. Kalau Bu Guru menuliskan atau menyarinya yang dalam bahasa Latin, maka di sini akan tertulis Gaudium et Spes. Atau kamu nanti perhatikan, punya puji syukur kan? Perhatikan puji syukur. Judul lagunya adalah kata-kata yang pertama. Nanti dicek. Nah, kita akan lihat di sini apa yang menjadi kewajiban ya, kewajiban warga negara. Memang tidak ditulis kata wajib, tidak ditulis menggunakan kata kewajiban. Tetapi dari kalimat-kalimat itu sebenarnya sudah mengarahkan ya. Mengapa tidak menggunakan kata kewajiban? Ya, supaya orang sungguh-sungguh mengalaminya, merasakan itu keluar dari dalam hati. Ya, karena kalau dengar kata kewajiban yang tertulis itu seakan-akan itu sifatnya itu memaksa dan dari luar. Nah, sekarang kita akan dalami dua teks itu. Ada pertanyaan ini. Laura sudah pusing? Ya, pertanyaan 1 silahkan dijawab oleh Laura. Pertanyaan kedua oleh Rio. Pertanyaan ketiga oleh Jose. Diingat-ingat ya, siapa tahu nanti Bu Guru lupa juga. Bu Guru sudah menugaskan bisa lupa. Yang keempat itu Santa.
Yang kelima itu Stella. Yang lainnya tetap, karena tiba-tiba bisa jadi Bu Guru tanya juga yang lain. Silakan, siapa mau jawab dulu? Atau kita berurut saja deh. Berurut, tadi nomor 1 siapa tadi nomor 1? Saya. Ya, silakan coba rumuskan dengan kata-katamu sendiri. Ajaran tentang kewajiban orang beriman berdasarkan Gaudium et Spes artikel 1. Bu Guru kembalikan teksnya. Oke? Ini kesimpulannya aja kan, Bu? Boleh. Yang mau menunjukkan apa kewajiban orang beriman, khususnya orang Katolik ya, karena kalau dokumennya untuk orang Katolik. Ya. Bagaimana Laura? Atau perlu bantuan? Bentar. Pikir dulu. Oh, lagi pikir-pikir dulu. Bersatu menuju kerajaan Bapa. Jadi kewajibannya bersatu untuk menuju kerajaan Bapa. Iya. Oh, menuju kerajaan Bapa. Menuju kerajaan Bapa itu jadi kewajiban ya? Nah, itu pendapatnya Laura. Coba yang Kalila punya pendapat lain? Nah, Bu Guru tunjukkan. Kamu perhatikan kalimat yang pertama. Kan tadi memang Bu Guru katakan tidak ada kata wajib atau kewajiban. Tetapi kalimat itu sudah mengandung unsur yang mengarahkan kita bahwa kita punya kewajiban sebagai orang beriman. Kewajiban untuk gembira. Kewajiban untuk gembira. Wah, jadi wajib loh ya, wajib gembira. Lalu wajib berduka juga ya? Kalau wajib bergembira berarti wajib berduka juga ya? Santa, kalau Santa? Tadi pertanyaannya apa, Bu? Ulang nggak ke ini? Kewajiban. Ya, nih. Rumuskan dengan kata-katamu sendiri ajaran tentang kewajiban orang beriman berdasarkan kutipan GS artikel 1. Tadi Laura kata menuju Bapak. Kalau Kalila tadi wajib bergembira. Ini loh ada di kalimat yang pertama. Ibu, saya boleh jawab lagi nggak? Boleh. Berhubungan erat antara gereja dan segenap keluarga bangsa-bangsa. Berhubungan erat dengan warga gereja dan bangsa-bangsa. Dan segenap keluarga bangsa-bangsa. Yang kalimat pertama banget. Oh, yang pertama di dalam kurung. Oh, ini. Iya, itu. Karena ini ada kurung karena artikel 1 memang mau berbicara tentang hubungan erat antara gereja dan segenap keluarga bangsa-bangsa. Nah, sekarang hubungan eratnya itu di mana, ya kan? Dalam hal apa? Nah, kita lihat kali ini. Santa gimana? Sudah menemukan belum? Gede. Oke, kita rangkum apa yang sudah diungkapkan tadi. Nah, sebenarnya di sini terlihat bahwa sebagai orang beriman, ya, kita sebagai warga gereja diajak untuk turut serta merasakan apa yang dialami oleh orang-orang lain. Ya, jadi kita diajak untuk turut merasakan apa yang sedang dialami atau apa yang sedang terjadi oleh orang-orang di belahan dunia yang lain atau di tempat yang lain. Maka dikatakan di sini, ya, dikatakan duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan
duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Jadi kalau ada orang yang sedang bersusah, ada orang sedang menderita, kita memiliki simpati dan empati terhadap orang-orang yang sedang menderita itu. Tidak cukup tapi hanya dengan rasa, aduh kasihan. Nah, melakukan aksi. Nah, aksinya apa? Ya mungkin kita tidak bisa membantu langsung kalau ada saudara-saudara kita misalkan di Argentina yang sedang mengalami musibah, atau saudara-saudara kita di Afrika yang mengalami musibah, mungkin kita tidak bisa mengirimkan bantuan, misalkan mengirimkan pakaian atau mengirimkan uang. Nah, yang paling efektif yang dapat kita lakukan adalah dengan cara mendoakan. Ya. Ketika kita berdoa, kita mengingat orang-orang yang menderita, orang-orang yang sedang ditimpa musibah, bahwa kita sudah ikut, ya dikatakan di sini nih, ikut merasakan, ya, ambil bagian dalam penderitaan saudara-saudara kita. Jadi kewajibannya di situ. Karena kita adalah satu keluarga bangsa-bangsa, ya keluarga Allah, sebenarnya kita satu keluarga Allah. Maka kalau satu sakit, yang lainnya sakit. Atau dalam bahasa kitab suci, menari bersama dengan orang menari, atau bergembira bersama dengan orang yang bergembira, menangis bersama dengan orang yang menangis. Ya. Jadi kita merasa senasib, merasa sepenanggungan, ya, dengan penderitaan orang lain. Maka kalau kita dengar orang berduka, dengar orang malang, lalu kita ketawa, nah itu, apakah kita bersimpati atau kita berempati? Ya kan seringkali kamu melihat temannya jatuh, apa yang terjadi? Ketawa. Ketawain. Ya, itu berarti kan belum memiliki sikap empati. Temannya maju ke depan, salah, kita ketawain, ya kan? Berarti kita belum memiliki empati. Ya kecuali kalau itu dalam konteks dia lagi melawak, ya kan, kadang-kadang dilawakin sehingga juga mengundang orang tertawa. Ya, jadi menurut dokumen ini, ya kewajiban kita adalah untuk merasa senasib, ya, sepenanggungan dengan orang-orang di zaman kita, ya, dimanapun mereka berada. Dalam arti kita juga aktif, ya. Maka mengapa penting kita itu untuk membaca berita? Ya, untuk mencari informasi kejadian di dunia, supaya apa? Itu kita bawa dalam doa kita, ya, doa yang didoakan bersama-sama berulang-ulang, ya pastinya akan mengetuk hati Allah, ya kan? Tembok Berlin saja karena doa ya sekian banyak orang bisa runtuh, ya kan? Oke, jadi paham sampai di sini? Kewajiban kita adalah untuk memiliki empati, ya. Untuk merasa senasib dengan orang-orang zaman kita, terutama mereka yang menderita. Ya. Kalau yang bergembira mah mereka sudah bergembira, ya. Kita lebih-lebih pada orang yang menderita ini, karena seringkali mereka tersingkirkan. Nah, sekarang yang nomor 2, tadi siapa nomor 2? Saya. Ya, silakan nomor 2. Apa yang diajarkan Yesus kepada kita tentang sikap yang harus kita miliki dalam hidup bermasyarakat dan bernegara? Saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghargai sesama manusia. Itu ya, lihat konteks tadi ya, konteks Matius bab 22. Ya, lihat konteks Matius bab 22, konteks ini. Siapa yang mau bantu? Menghargai setiap orang, mengharapkan setiap orang untuk menghargai pemerintahan. Menghargai pemerintah. Apa yang diajarkan Yesus kepada kita tentang sikap yang harus kita miliki dalam hidup bermasyarakat dan bernegara? Yang pertama adalah sikap apa? Taat kepada aturan yang berlaku. Ya, tadi kan dalam teks tadi adalah di salah satunya ya taat untuk membayar pajak. Jadi pertama adalah sikap taat.
ya, taat terhadap ya apa yang menjadi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi setiap warga negara. Nah, ketaatan itu juga tadi kan berhubungan dengan membayar pajak. Nah, ketaatan itu juga harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, ya, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesadaran, ya, sikap taat. Ya, jadi yang nomor 2 apa yang diajarkan itu adalah sikap taat, ya, sikap taat terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, ya, berhubungan dengan peraturan, dengan tata tertib, ya, dan dilakukannya dengan penuh tanggung jawab dan juga kesadaran. Yang 3, siapa ya? 3 tadi. Yang nomor 3 siapa? Jose, kalau nggak salah. Siapa nomor 3? Silakan. Nomor 3, silakan. Ayo, waktunya sudah semakin cepat. Jos, saya Jos, on time, on time. Atau yang nomor 4, boleh jawab duluan, boleh? Atau nomor 5, boleh? Sambil nunggu Jose nih. Padahal udah diberi kesempatan untuk berpikir lama loh. Ini kebiasaan begini adalah ketika ada waktu tidak digunakan. Ketika mau disuruh kesempatan jawab baru berpikir. Saya Bu, nomor 5. Oke, silakan. Kalau kita ngelaksanain kewajiban itu tuh harus dengan sepenuh hati, nggak boleh maksudnya kayak nggak boleh bersungut-sungut. Terus kalau hak kita itu nggak boleh nerima yang terlalu berlebihan banget. Nah itu. Oke, jadi dalam arti melaksanakan hak dan kewajiban itu sepenuh hati ya, bukan terpaksa ya. Tanpa imbalan. Ya, dan seimbang ya, dan seimbang. Kan tanpa imbalan, tapi kalau itu Bu, upahnya apa Bu? Tanpa imbalan, tapi minta upah ya. Untung nggak kayak gitu saya. Oke, terima kasih. Allah. Nomor 5 tadi ada kaitannya juga dengan nomor 2. Jadi melaksanakan hak dan kewajiban itu dengan penuh tanggung jawab ya, penuh kesadaran. Tadi keikhlasan, betul, tidak bersungut-sungut ya, tidak bersungut-sungut dan melaksanakannya secara seimbang ya antara hak dan kewajiban. Karena biasanya hak itu akan menyusul setelah orang menyelesaikan kewajiban. Ya, sekarang yang nomor 3 dan 4 ini siapa? Saya Bu, saya. Dulu yang nomor. Ya, silakan Jose, nomor 3. Santa dulu aja Bu, Santa. Oh, Santa dulu, silakan Santa. Udah. Ini menurut pribadi, menurut kata-kata saya sendiri itu menjadi warga negara Indonesia yang tetap menjalankan tugasnya sebagai warga gereja juga. Oke. Ada yang lain? Ada yang mau ngasih pendapat lain? Ya, Santa? Ya, jadi bahwa jadilah 100% warga gereja dan 100% warga negara Indonesia, artinya bahwa hidup keagamaanku itu tidak terlepas dari keberadaanku sebagai warga negara Indonesia. Jadi memenuhi semua yang masuk kategori kewajiban agama dan melakukan apa yang menjadi kewajiban sebagai warga negara. Ya, misalkan hari Minggu di masyarakat ada kerja bakti. Ya, maka jangan mengabaikan untuk beribadah dan juga jangan mengabaikan untuk kerja bakti. Lah, bagaimana Bu kalau kerja baktinya itu bersamaan dengan jam ibadah lalu nggak ada pilihan lain? Nah, biasanya ada kompensasinya. Ya, kalau tidak bisa ikut kerja bakti, biasanya membantu menyediakan konsumsi, entah membelikan air minum, membelikan makanan untuk mereka yang bekerja. Kalau memang waktunya tidak bisa. Ya seperti Bu Guru tuh di tempat lingkungan Bu Guru kalau kerja bakti hari Minggu jam 7. Nah, waktu itu kalau jam 7 Bu Guru harus ngajar komuni pertama, kan nggak bisa ditinggalkan karena jamnya. Maka ya Bu Guru biasanya memberi uang untuk membeli konsumsi karena Bu Guru tidak bisa ikut serta
Karena jamnya tidak bisa, ya jam kerja bakti nggak bisa diubah, ngajar komuni juga tidak bisa diubah. Ya kalau jam misanya masih guru bisa ketika belum pandemi masih bisa milih ya kan. Tapi kalau ngajar kan tetap nggak bisa. Nah seperti itu ya. Jadi sebagai orang beriman jangan mengabaikan apa yang menjadi kewajiban sebagai warga negara. Dan itu dilakukan secara seimbang. Oke ya. Ini nomor 3. Jose udah belum? Udah. Ya, apa Jose? Karena Yesus mengajarkan hal-hal tentang Kristiani dan melakukan hal-hal yang baik. Ya. Nah, sekarang kita konteksnya ada tentang kewajiban ya, tentang kewajiban dan hak ya. Jadi, haruskah kita memperlihatkan sikap hidup sesuai yang diajarkan Yesus? Tadi kan yang diajarkan Yesus adalah berhubungan dengan yang nomor 2 ini. Ya kan, nomor 2 tadi. Atau dalam konteks Matius bab 22 tadi. Jadi haruskah kita memperlihatkan sikap hidup sesuai yang diajarkan Yesus sebagai orang beriman? Harus atau enggak? Haruskah kita memperlihatkan sikap hidup sesuai yang diajarkan Yesus? Yesus mengajarkan kita adalah untuk tadi taat kepada negara, melakukan kewajiban sepenuh hati, melakukan kewajiban dengan tanggung jawab. Apakah kita harus melakukan itu? Iya, ya. Mengapa? Ya, berikan alasannya. Nah, alasannya apa? Yaitu ketika kita melaksanakan, ya, karena ketika kita melaksanakan kewajiban kita, itu kita sedang mewujudkan iman kita. Coba ingat pesannya Santo Yakobus apa? Iman tanpa perbuatan. Ya, Hakikatnya mati. Ya, iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Dan melaksanakan kewajiban itu adalah salah satu bagaimana saya mewujudkan iman saya dalam tindakan-tindakan saya sebagai warga negara. Bagaimana? Pahamkah? Jadi sebenarnya 5 hal ini mau bicara tentang hal yang sama ya kan? Bagaimana kita harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Karena ketika kita melaksanakan tanggung jawab, berarti kita memperhatikan hak-hak orang lain. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, berarti kita bisa jadi mengabaikan hak orang lain. Nah, sekarang ini lagi PJJ ini. Ya, kamu kan di rumah nih belajar. Belajar itu wajib atau hak ya? Wajib. Wajib. Hak. Wajib. Hak. Kan tadi warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Berhak mendapatkan hak. Nah, sekarang kalau nih, ini kan hak nih, pendidikan hak. Nah, kalau kamu tidak belajar, berarti kamu tidak memenuhi hakmu sendiri, ya kan? Iya. Nah, kalau Bu Guru sekarang sedang melakukan kewajiban Bu Guru. Bu Guru melaksanakan kewajiban untuk memenuhi bahwa hak anak didik Bu Guru itu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, kalau kamu abai, ya kamu main-main, kamu tidak aktif, ya kamu yang tidak memenuhi hakmu sendiri. Ya kan? Bu Guru sedang berusaha nih memenuhi kewajiban Bu Guru, tapi kalian abai, santai, main-main, ya kalian sendiri sebenarnya yang tidak memenuhi hakmu. Ya, belajar itu hak. Ya. Kan tadi berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, lalu pemerintah itu punya program wajib belajar ya 9 tahun. Maka sekarang ternyata bahwa belajar itu bukan hanya sekedar hak, akhirnya juga menjadi wajib. Karena apa? Supaya membekali nih orang-orang Indonesia punya skill tadi, punya 4 kecakapan hidup ya. Spiritual, sosial, pengetahuan dan juga punya keterampilan. Oke? Ya. Nah, ini sudah dalam proses ya kita mengasosiasi dah ya. Nah, ini nanti beberapa catatan yang bisa dipelajari lagi ya apa yang sudah kita bicarakan ya. Ini juga masih kelanjutannya. Nah, ini nanti kamu coba lihat. Nah, dari 3 pertanyaan ini siapa yang 3-tiganya itu menjawab iya. Tapi ingat ya kata selalu di sini ya. Kata selalu, kata selalu, kata selalu. Siapa yang 3-tiganya menjawab iya?
Bu Guru juga belum. Saya nggak selalu, Bu. Bu Guru juga nggak berani menjawab iya. Karena kadang-kadang ada rasa enggan, kadang-kadang masih dihantui rasa malas, kadang-kadang ya ada kata selalu ini loh, berat untuk mengatakan iya. Kecuali kalau kadang-kadang. Kalau kadang-kadang pasti menjawab iya semua nih. Pasti saya kadang-kadang, saya kadang-kadang, saya kadang-kadang. Nah, hidup kita jadi kadang-kadang ya kan? Padahal kita kan dipanggil oleh Tuhan untuk menuju kepada kesempurnaan. Oke. Nah, ini nanti untuk belajar saja, untuk belajar. Ya, kalau kamu bisa menjawab ini berarti sudah memahami seluruhnya, ya. Kemudian ini yang tugasnya, ya. Tadi kan yang bagian terakhir kan untuk menunjukkan partisipasi. Jadi bikin video, durasi maksimal 1,5 menit. Nih, ajakan untuk melakukan 3M. Ini kan pemerintah sedang menggalakkan kan, karena COVID ini masih berkembang karena banyak orang tidak taat terhadap 3M. Nah, coba kamu buat. Ya, video 1,5 menit maksimal, ya boleh kurang, ya maksimal jangan sampai lebih supaya nggak kelamaan. Kalau kelamaan nanti orang juga pesannya jadi kepanjangan. Ya, lalu dikirim paling lambat tanggal 21 September. Nah, nanti akan Bu Guru nilai nih dari 9A Bu Guru selain ada nilai keterampilan, Bu Guru pilih 9A Bu Guru pilih 2, 9B Bu Guru pilih 2. Nah, yang 4 itu Bu Guru expose di medsos Bu Guru. Nanti Bu Guru akan lihat siapa yang dapat like terbanyak atau yang ditonton terbanyak, Bu Guru berikan hadiah 1 untuk yang dilihat paling banyak. Dan nanti durasinya Bu Guru akan misalkan ditayangkan sama 1 minggu. Nah, 1 minggu Bu Guru akan melihat siapa yang like-nya terbanyak, maka ada hadiah untuk yang video terbaik. Oke, siap menerima tantangan? Gimana? Siap menerima Tadi tantangan? gimana? Ya, nanti di apa? Like-nya terbanyak. Ya, nanti dibaca lagi. Ya. Nanti belum Bu Guru kirim di Google Classroom, nanti Bu Guru kirim. Nah, ini refleksinya silakan dilakukan. Ya, tidak usah ditulis, tetapi ada dilakukan supaya membantu kita, supaya kita itu lebih refleksi itu membantu supaya setiap pengalaman itu tidak lewat begitu saja. Supaya kita bisa menemukan hal-hal baik apa, hal-hal apa yang mesti diperbaiki. Itu yang membantu kita untuk semakin berkembang. Ya, untuk doa penutup, silakan siapa yang mau menutup? Sukarela? Wan? Sukarelawan? Ya, tetap aja nih yang namanya Kevin, Michael Diaz, Gavin, Julius. Ya, orangnya nggak ada. Ya, Bu Guru minta bantuannya Livia deh, Livia. Bisa pimpin doa? Marcel dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, kami bersyukur karena Engkau sudi mendampingi kami. Kami mohon, semoga kami menyadari kewajiban kami untuk melakukan perkembangan gereja sebagai garam dan ragi dalam kehidupan bermasyarakat. Berilah kami kebijaksanaan dalam meningkatkan masyarakat dan gerejamu. Demi Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih Livia yang sudah memimpin kita dengan doa penutup. Ya, sekarang kita kembali ke ya Bu Guru hitung kuisis ya, Bu? Bentar. Ya, Bu Guru akan memfoto. Ayo coba wajahnya diperlihatkan semua. Bu Guru hitung 1 sampai 3 ya. Kalau nggak muncul wajahnya, berarti dia tidak hadir. 1, 2, 3. Oke, siapa yang tidak hadir wajahnya? Michael, berarti Michael, Bu Guru perhitungkan tidak hadir. Karena sekalipun Bu Guru dari awal belum melihat wajahmu. Oke, kemudian
kuisnya jam 11.45 ya. Nanti join dengan kelas sebelah. Ya. Kalian mau tetap stay di Zoom atau enggak? Mau keluar, Bu. Mau sambil makan aja deh. Oh, sambil makan. Kalau begitu kita sudahi ya. Nanti Bu Guru akan share linknya kepada salah satu teman. Enggak, udah selesai. Nanti temanmu yang memberitahukan ya. Ya, nanti Bu Guru Pakai link ini aja lagi. kan ada yang mau keluar. Oh. Ada yang mau keluar ya. Jadi kita sudahi saja supaya nggak berat ya. Jam 11.45 kita mulai kuisis ya. Siap? Oke, dadah. Sampai ketemu nanti 3 menit lagi kalau dikit lagi. Oke. Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih, Bu. Ya.